Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa nawwara qulubahum binuril imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah khul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syawirkum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatidz, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga DKM beserta seluruh pengurus, para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah malam ini kembali kita dapat hadir bersama-sama dalam kajian rutin kita di setiap malam Ahad ba'da maghrib. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat untuk kita sekalian. Mengawali taklim kita, mari kita bersama untuk bersolawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, Ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah bab baru di halaman 370. Ya. Bab tentang istikharah. Bacanya istikharah dan musyawarah. Kalau istikharah itu bagian dari musyawarah, tapi musyawarah robbani namanya. Kalau musyawarah yang biasa kita kenal itu musyawarah insani. Jangan terlalu banyak sering musyawarah dengan orang, ujung-ujungnya kagak kelar-kelar. Musyawarah aja doang, eksekusinya nggak ada. Makanya perlu istikharah atau musyawarah dikuatkan dengan istikharah, musyawarah robbani. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai dasar daripada hukum istikharah dan musyawarah di dalam surat 359, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah, maka ketika kamu bertekad bulat, berencana matang, maka fatawakal Allah, bertawakallah kepada Allah. Surat yang kedua, ayat yang kedua terdapat suratnya surat 42 Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainakum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Ayat yang pertama di atas itu namanya istikharah, bagian musyawarah robbani. Ayat yang nomor kedua namanya musyawarah, itu musyawarah insani. Nah, jadi dua tema tadi ayatnya sudah jelas. Kok jadi kenapa kok yang pertama itu jadi dalil musyawarah? Jelas, fa iza azamta fatawakal 'alallah. Ujung-ujungnya ketika orang sudah berkeyakinan bulat, bertekad kuat, maka bertawakal. Berarti istikharah bukan cuma sebatas bermusyawarah minta petunjuk kepada Tuhan, tetapi harus juga bertawakal. Hadis di sini cuma satu, kita baca saja apanya? Kita baca saja hadisnya dulu. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol, dari Jabir radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah mengajarkan kepada kami supaya beristikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan sesuatu surat dari Al-Quran, kasurati minal Quran yaqulu idza hamma ahadukum bil amri parka rok'ataini min ghairil faridoh summal yakul, di mana beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian
mempunyai maksud dalam sesuatu urusan, maka hendaklah ia sholat sunnah 2 rakaat. Apa namanya? Sholat sunnah 2 rakaat namanya istikharah. Istikharah bisa dilakukan lewat sunnah 2 rakaat, namanya sholat istikharah. Bisa juga istikharah lewatnya lewat ayat Quran. Jadi buka lembaran Quran, orang kemudian meminta petunjuk kepada Allah. Andaikan dia kemudian buka ayat, dia tunjuk ayatnya, kira-kira baik apa tidak, lihat isi ayatnya. Biasanya seperti itu. Nabi selalu sholat 2 rakaat kemudian baca doa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa afiyati amri wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajili amri wa ajilihi fasrif anni wasrif anhu wasrifni anhu waqdurli al khair haitsu kana summa radini bihi qol wa yusamma hajatahu rawahul Bukhari. Dikatakan kata Nabi dalam sebuah doa minta petunjuk, minta yang terbaik. Wahai Allah, sesungguhnya saya memohon petunjuk dengan pengetahuanmu alias dengan ilmumu. Saya memohon ketetapan dengan kekuasaanmu dan saya memohon karuniamu dan yang sangat besar, karena sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa dan saya tidaklah kuasa. Engkaulah yang maha tahu dan saya tidak tahu. Engkau yang maha mengetahui atas segala yang gaib. Wahai Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah baik untuk diriku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku ini, aku mengatakan baik pada waktu dekat maupun pada waktu kemudian hari. Mau kontan kek, mau ditunda, nggak masalah. Maka takdirkanlah dan mudahkanlah untukku itu buat diriku. Kemudian berikanlah berkah kepadaku dalam urusan itu. Dan apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini adalah jelek untuk diriku, maka berarti jelek juga dalam agamaku, kehidupanku, akibat urusanku itu. Atau mengatakan baik pada waktu dekat ataupun pada kemudian hari, maka jauhkan urusan ini daripadaku, hindarkanlah aku daripadanya, serta tentukanlah yang lebih baik untukku bagaimanapun adanya. Kemudian jadikanlah saya orang yang ridho dengan ketentuan itu. Beliau bersabda pula, ia harus menyeburkan persoalannya. Ini ngomong-ngomong hajatnya apa? Disebutkan. Keinginannya tuh apa?
keinginannya apa, hajatnya apa, itu penting. Untuk apa? Untuk kemudian seseorang senantiasa memohon kepada Allah segala macam petunjuk. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, urgensi dari membahas tentang bab istikharah dan kemudian musyawarah ini, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita setiap langkah dan keputusan itu memiliki dampak bagi masa depan kita, termasuk keputuskan kita untuk resign dari sebuah perusahaan, ingin kemudian pensiun dini, bahkan mungkin menentukan di antara dua pilihan atau keputusan berumah tangga dan keputusan yang lain. Maaf, itu ada dampaknya di masa depan. Maka kenapa kemudian di dalam bab ini dihadirkan tentang istikharah dan musyawarah? Agar setiap langkah, agar setiap keputusan itu diambil dengan matang, tidak ada penyesalan di kemudian hari. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang dua pedoman penting. Ini bahasanya dua pedoman penting sebelum menentukan pilihan. Mana dua pedoman penting? Satu istikharah, yang nomor kedua. Satu istikharah dan nomor kedua adalah musyawarah. Ini dikatakan adalah pedoman penting. Kita ini manusia oleh Allah diberikan akal, oleh Allah diberikan kecerdasan jauh daripada makhluk-makhluk yang lain. Kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dilengkapi bukan cuma kecerdasannya kecerdasan akal, tapi ada namanya kecerdasan spiritual. Ini kecerdasan spiritual itu mesti dibangun. Maka istikharah memohon petunjuk kepada Allah, musyawarah berempuk dengan sesama. Keduanya merupakan bentuk penggabungan antara spiritualitas dan rasionalitas. Jadi rasionalitasnya namanya musyawarah, spiritualitasnya namanya apa? Namanya istikharah. Gitu. Ini penting ini. Jadi manusia tuh jangan cuma jangan ngandelin rasio dong. Apa-apa yang dimengerti oleh akal, apa-apa yang bisa dipahami oleh logika, baru kita kerjakan. Yang kemudian tidak dipahami oleh logika, maaf, kita nggak mau kerjakan. Padahal di dalam ayat lain, kalau tidak salah tuh, di surat Al-Baqarah, apa suratnya? Surat Al-Imran. Kalau tidak salah di ayatnya ayat 216 Al-Baqarah. Wa asa antakrohu say'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu say'an wa huwa sarul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu adalah yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai itu buruk menurut. Nah, ini kita jangan cuma sekedar mengandalkan logika, jangan cuma mengandalkan rasio.
yang bisa dirasionalkan, yang bisa dilogikakan, baru kita kerjakin. Yang nggak masuk logika, yang nggak masuk rasio, ditinggalin. Nggak bisa begitu. Kita harus berpikir bahwasanya kita ini punya backing, kita ini punya siapa? Punya Tuhan yang jauh lebih daripada segalanya, yang maha segalanya. Maaf, menurut nalar kita mungkin boleh dikatakan mustahil, tapi maaf, kalau untuk Allah ada yang mustahil enggak? Enggak ada. Menurut Allah mah semuanya mungkin. Yang namanya menurut Allah maybe yes, maybe no, bisa iya, bisa tidak, mungkin terjadi. Menurut kita mungkin maaf mustahil, tapi menurut Allah tidak ada. Maka seharusnya kekuatan ini mesti digabungkan. Kekuatan akal, kemudian kekuatan spiritual, ruhani mesti digabungkan. Sehingga dalam menentukan segala keputusan, lagi-lagi bicaranya adalah tentang bagaimana kemudian orang ketika melangkah itu sudah dengan apa? Sudah dengan kematangan, sudah dengan keyakinan. Apa yang kemudian dibuahkan daripada istikharah dan musyawarah? Buahnya apa? Tadi kalau bicara 6 masalah istikharah itu adalah membangun spiritual. Kalau musyawarah itu membangun rasionalitas. Nah, buahnya itu apa sih sebetulnya? Lihat. Kalau kita kembali kepada ayatnya, ayat ini, suratnya surat 3 ayat 159 Al-Imran, buahnya istikharah adalah menumbuhkan sikap tawakal dan keyakinan. Kok jadi begitu? Kan tadi wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Lihat, manakala engkau sudah yakin, manakala tekadmu sudah bulat, maka fatawakal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Allah yang maha mengetahui segalanya, yang terbaik bagi hambanya. Ini loh yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ini loh walaupun kita benci, tapi menurut Allah inilah yang terbaik. Nih muncul keyakinan di dalam hati, muncul kemudian apa? Keputusan yang berdasarkan keyakinan dengan penuh tawakal. Jadi buahnya tawakal dan yakin. Itu manfaat dari istikharah. Makanya apa-apa libatkan Allah. Lah terus lantas buahnya daripada musyawarah apa? Buah dari musyawarah adalah melatih manusia agar tidak bersikap egois. Jangan sombong. Abang jadi pemimpin, segalanya diputusin sendiri. Abang dia menjadi orang yang sentral, tokoh sentral, tidak pernah mempertimbangkan kiri kanan. Abang dia sebagai pemimpin rumah tangga, suami, pemimpin rumah tangga dong. Apapun yang namanya keputusan suami harus diikutin. Lah kita pemimpin dalam rumah tangga, nggak begitu. Yang namanya istri juga pengen diajak ngobrol. Yang namanya istri juga ingin diajak bicara. Maaf, yang namanya anak juga pengen diikutkan dalam musyawarah. Ini lagi anak udah pada gede. Buat apa nyekolahin tinggi-tinggi sampai kuliah, tapi maaf suaranya anak tidak pernah didengar. Ada yang begitu? Banyak. Sampai kapanpun yang namanya anak terjajah sama orang tua, nggak pernah boleh mengeluarkan pendapat, nggak pernah dilibatkan. Salah. Libatkan istri, libatkan anak. Jangan egois.
tetap mempertimbangkan pendapat dan hikmah dari orang lain dalam konteks pendidikan, pemerintahan, mau keluarga, kehidupan sosial, apalagi bicaranya tentang lingkungan. RT RW punya perangkat yang lain, nggak bisa RT RW mutusin sendiri. Maaf, RT juga punya sekretaris, RT juga punya bendahara, RT juga punya kepengurusan. Nggak bisa. Ini bicaranya tentang soal keputusan yang harus kemudian rempuk adalah rempuk bersama. Kalau maaf keputusan itu keputusan sendiri, maaf, yang akan terjadi apa coba? Yang akan terjadi manakala gagal kita dalam mengambil keputusan, ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Yang disalahinnya kita. Coba kalau rempuk bareng-bareng, yang salahin siapa? Wah, urusan bareng-bareng yang disalahin ya bareng-bareng. Lo sih bikin maulid musim hujan. Lah, kok jadi disalahin lo? Lah kan kita udah rembuk ini. Maulid musim hujan ini. Tahu sendiri November Desember ber mulu semuanya. Malah maulid November sama Desember atau hujan gede. Ini kan hasil musyawarah. Tuh, liatin. Hasil musyawarah amat. Coba keputusan sendiri. Paham ya? Kalau tadi kita tahu buahnya istikharah itu adalah mendatangkan keyakinan dan apa tadi? Menumbuhkan ketawakalan. Sejatinya istikharah itu apa sih? Istikharah itu berasal dari kata khairun. Khair. Khoyaro, akar katanya sama, intinya istikharah. Itu ada khairun. Istakhara yastakiru istikharah. Istikharah itu artinya apa? Khair asal katanya. Berarti istikharah adalah kebaikan. Secara istilah, istikharah adalah berarti memohon pilihan yang terbaik kepada Allah dalam urusan yang tidak jelas baik buruknya. Menentukan dua pilihan. Awas nih, jangan tiga pilihan. Ini kira-kira ini dari yang tiga kita pilih yang mana ya? Kita istikharahin dulu nggak bisa tuh. Yang tiga jangan diistikharahin. Yang istikharah itu ketika pilihannya tinggal dua. Kalau cuma baru tiga, maaf belum kita pilih, belum kita delete satu, jangan diistikharahin. Tiga, sok banget. Abong namanya istri satu, iswan. Kalau dua, istu. Kalau tiga, istri. Baru nggak bisa itu. Maka iswan, istu, istri itu lagi ada aja. Tetap harus diputuskan yang tiga itu, keluarin dulu satu. Udah dikeluarin satu, tinggal berapa? Tinggal dua. Nah, yang dua ini adalah itu sarana orang beristikharah. Menentukan di antara dua pilihan, mana yang baik dan mana yang terbaik. Si A baik, si B baik, tapi yang terbaik yang mana ya Allah? Gitu kan? Jelas-jelas yang ketiga tadi udah dibuang. Jangan, yang ini juga mau ya, jangan. Udah yang tiga mah dibuang. Ini mana yang terbaik? Rasulullah menganjurkan agar setiap umat Islam, di dalam hadis ini dikatakan karena Rasulullah yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Nabi mengajarkan kepada kita untuk beristikharah. Kenapa? Beristikharah meminta petunjuk dalam segala urusan. Sebagaimana beliau mengajarkan sesuatu surat dari Al-Quran, kasurati minal Quran
bisa pakainya pakai surat di dalam Al-Quran, bisa juga kemudian dengan melakukan 2 rakaat sholat, bisa. Minta petunjuk kepada Allah, tunjukkan kepadaku ya Rabb, di dalam ayat ini mana yang paling terpenting, mana yang paling manfaat, baik urusan dunianya, urusan kehidupannya, urusan akhiratnya, urusan ke depan, mana yang terbaik untukku ya Allah. Kita boleh dikatakan semuanya hari ini keputusannya sendiri, mau apapun sendiri, mau apapun sendiri. Emang nyari kerja musyawarah? Kagak, nggak pernah melibatkan Tuhan. Makanya kadang-kadang keputusan kita tuh bisa saja salah. Kenapa? Wong urusan nyari kerja, nyari nafkah, padahal nafkah itu hukumnya wajib buat keluarga, tapi nyarinya tidak pernah melibatkan Allah. Itu orang yang kadang-kadang menyepelekan istikharah. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasul mengajarkan demikian, bahwasanya pentingnya orang beristikharah. Itu di dalam hadis ini diajarkan istikharah, lewatnya lewat Quran bisa, lewatnya lewat apa? Lewat sholatnya sholat istikharah, itu juga bisa. Dan di samping itu kita juga mesti paham asal daripada musyawarah itu apa sih? Kalau istikharah berasal dari kata khair atau khoyaro, berarti adalah kebaikan. Kalau musyawarah akar katanya, asal katanya apa? Berasal dari kata syawaro. Syawaro yusawiru musyawaratan, artinya saling bertukar pendapat. Jadi musyawarah itu jangan cuma dipimpin sama satu orang, dia lagi yang ngomong. Maaf, udah usulan nih. Ada yang lain? Maaf, ada tambahan nih. Ada yang lain? Maaf, sebentar, saya ada yang lain. Dia lagi. Musyawarah didominasi maaf oleh satu orang, bukan musyawarah. Atau ada orang ngajak rapat, ngajak musyawarah, tapi maaf yang menentukan pilihan, yang menentukan keputusan dia. Percuma. Dia sudah bikin oret-oretan di rumah bahwasanya musyawarah nih harusnya begini, keputusannya begini. Orang diminta pendapat semuanya, tapi keputusan dia yang apa? Keputusan dia yang menentukan, bukan musyawarah yang begitu mah. Apa namanya? Ya, musyawarah bukan ini. Apa namanya itu? Yang begitu bukan musyawarah. Keputusan sendiri, keputusan sepihak. Abong kepalanya dia, abong pemimpinnya dia, tak bisa. Sawaro yusawiru, binanya dalam istilah kajiannya, kajian ilmunya, ilmu apa? Ilmu tasrifan, ilmu sorok. Bina yang ada dalam kata sawaro itu musyarakah bainal isnen, bersama-sama minimal 2 orang dalam soal, kemudian mengambil keputusan, bertukar pendapat. Dalam Islam musyawarah adalah proses bersama untuk mencapai keputusan terbaik berdasarkan hikmah dan ilmu, juga keadilan, kebijaksanaan. Jangan mau menang sendiri, harus adil, harus referensinya ilmu, harus pakai hikmah. Jangan cuma maaf emosi yang digedein. Musyawarah kebanyakan emosian melulu. Kalau pendapatnya nggak diterima, kayaknya apa? Pendapatnya nggak diterima, kayaknya emosi mulu. Ya Allah, Rabbi. Ya, awas, hati-hati. Mana dasarnya? Dasarnya jelas tadi disampaikan. Dalilnya dalil tentang musyawarah itu terdapat di surat Asy-Syura, surat 42, ayatnya ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Tapi kita terjemahkan secara lengkap ayatnya. Dan
bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah, wa amruhum syura bainahum, dan mereka menapakahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lihat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Hal-hal yang memang berkaitan dengan sifatnya kepentingan sosial, jangan cuma sekedar bicaranya keputusan sepihak. Keputusannya harus bersama-sama. Saya bilang tadi surat 42 ayat 38, ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan ciri orang beriman. Cirinya orang beriman, tandanya orang beriman, mereka selalu mengedepankan musyawarah. Apalagi ngelola masjid, ngelola lembaga, ngelola pondok pesantren, kedepankan musyawarah. Dalam Islam, musyawarah bukan cuma sekedar bicaranya tentang diskusi, debat kusir, siapa yang paling hebat, siapa yang paling tepat argumennya, siapa idenya yang paling cemerlang, siapa idenya yang paling berlian. Nggak ada. Nggak, bukan itu. Diskusi bukan cuma sekedar debat kusir, tetapi musyawarah adalah bentuk daripada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral untuk mengambil keputusan yang adil. Itu tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Jadi bukan cuma bicaranya tentang debat kusir. Hati-hati kalau cuma musyawarah, cuma ngumpulin orang, cuma pengen berdebat doang. Bukan. Intinya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. 2, dalil kemudian di dalam Al-Quran saya bilang tadi, merujuk kepada firman Allah kalau istikharah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di surat 216 Allah berfirman, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tuh, lihatin. Ayat ini menjadi dasar makna istikharah, bahwa manusia memiliki keterbatasan pengakuan. Jadi yang hanya mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita, yang mengetahui segalanya yang baik untuk diri kita, hanya siapa? Hanya Allah. Jadi Al-Baqarah ayat 216 dalil tentang istikharah jelas-jelas bahwasanya kita itu terbatas. Rasio kita terbatas, akal kita terbatas, maka gunakanlah spiritualisme. Spiritualnya digunakan untuk membangun kecerdasannya, kecerdasan ruhani kita. Libatkan Allah. Saat maaf boleh dikatakan kita memiliki keterbatasan tentang pengetahuan, tapi Allah lah yang akan membantu kita. Begitu. Satu tuh ayatnya. Nomor kedua, ayatnya Al-Imran 159. Wasawirkum fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah. Bermusyawarahlah dengan siapa? Bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan mereka. Urusan kita bermusyawarahlah, beristikharahlah
dan kemudian setelah istikharah kamu kemudian memiliki kemantapan hati, memiliki kebulatan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di dalam hadisnya, hadis pertama pada babnya bab istikharah dan musyawarah, jelas di sini disampaikan bahwasanya dalil diperkuat oleh hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita yu'allimuna al istikharah fil umuri kulliha. Rasul mengajarkan kepada kita untuk beristikharah dalam setiap urusan kita, dalam setiap perkara apapun. Maaf, ini hadis riwayatnya riwayat Imam Bukhari. Maaf, kira-kira di hadis Sahih Bukhari nomor keberapa? Hadis ini tertuang di hadis Bukhari nomornya nomor 1162. Jadi kalau Bapak ingin menemukan hadis ini ada di kitabnya kitab Bukhari, awas. Jadi ada hadis Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Berarti ketika ada Rawahul Bukhari ada di kitab apa? Rawahul Bukhari berarti ada di kitab Imam Bukhari. Rawahul Muslim berarti ada di kitab Imam Muslim. Rawahu Ahmad berarti ada di Musnad Ahmad. Rawahu Turmudi berarti ada di kitab Imam Turmudi. Ini hadis nomornya nomor keberapa? Nomornya nomor ke 1162. Sahih Bukhari. Nah itu biar tahu dalilnya. Jadi ini kitab kan gabungan. Riyadus Shalihin ini gabungan seluruh kitab hadis, namanya Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. 9 kitab hadis itu Kutubut Tis'ah gitu digabungkan di sini. Ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Imam Ahmad bin Hambal, ada riwayat Turmuzi, Abu Daud dan lain sebagainya. Makanya di sini ketika ada Rawahul Bukhari, hadis ini berarti ada di Sahih Bukhari nomornya nomor 1162. Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu beristikharah. Ada nggak hadis lain? Ada hadis lain tentang musyawarah. Nabi bersabda, an aliyin radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah al amru yanzilu bina laisa lahu fil kitabi amrun wala nahyun ma ta'muruni qala sawiril mu'minin fa idza ajma'u ala syai'in fakhudh bihi. Lihatin, Sayyidina Ali sempat nanya kepada Rasul. Dalam riwayatnya riwayat hadis Imam Al-Baihaqi dikatakan Sayyidina Ali berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, suatu perkara terjadi pada kami yang tidak ada perintah atau larangan dalam kitab Allah. Ini tidak ditemukan dalam kitab Allah larangannya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasul, silakan. Perintahnya di dalam Quran nggak ada, larangannya di dalam Quran agak ada. Terus bagaimana? Apa yang engkau perintahkan untuk wahai Rasul? Menyikapi tentang masalah yang nggak ada Qurannya. Perintah kagak ada, larangan kagak ada. Jawab Nabi apa coba? Jawab Nabi kepada Sayyidina Ali, sawiril mu'minin, bermusyawarah dengan orang-orang mukmin. Bermusyawarahlah dengan orang-orang banyak. Jika mereka sepakat pada sesuatu, maka ambillah keputusan ini. Fa idza ajma'u ala syai'in fakhudh bihi.
Jadi kalau kamu ternyata sudah ketemu kesepakatan, ketemu apa titiknya, ketemu kemudian benang merahnya, sudah fakhudh bihi, ambil keputusan itu. Liatin bagaimana Nabi saja mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Beliau Nabi ngajarin kepada Sayyidina Ali, padahal gampang saja, kata Nabi, dah yang ini aja yang ambil, yang ini aja yang diambil. Malah Nabi mengajarkan bermusyawarah, sawiril mukminin, bermusyawarahlah dengan orang beriman. Tapi ternyata jelaskan perintah musyawarah bukan cuma soal ayat, ternyata Qur'annya juga ada. Nah, terus terakhir dalam kajian kita malam ini kira-kira apa? Kira-kira satu, kita bisa ngamalin apa kagak? Bisa nggak mulai sekarang terbiasa melibatkan Allah sebelum melangkah? Bisa nggak ngapalin doa istikharah? Kayaknya kagak hafal deh. Kalau kagak hafal dibaca aja, fotokopi aja gitu. Belajar untuk membaca doa istikharah, mintanya petunjuk kepada Allah. Jadi hikmah yang paling penting dari istikharah dan musyawarah sebagai penutup dalam kajian kita malam ini adalah satu, istikharah dan musyawarah meningkatkan ketenangan hati, tenang hati kita. Kalau sudah musyawarah, kalau sudah istikharah, insya Allah menemukan ketenangan. Dua, hikmahnya apa? Menghindari keputusan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari siapa? Dari setan. Kita mah alon-alon aja. Cuma abong-abong alon-alon. Ujung-ujungnya kagak ada keputusan-keputusan ini. Katanya mau musyawarah, kagak jadi-jadi. Terlalu alon itu mah. Menghindari keputusan tergesa-gesa. Nomor ketiga, menguatkan persaudaraan dan persatuan. Makin banyak kita berdialog, makin banyak kita ngobrol, makin banyak kita ngopi bareng, apalagi sampai nyari pecel lele makan bareng gitu. Wah, itu udah biasa. Luar biasa lah, menguatkan persaudaraan. Keempat, menumbuh kembangkan rasa tunduk pada takdir Allah. Makin mantap kita tunduk dengan takdir Allah lewat istikharah. Paham kan? Ayatnya ada, jelas semua, lengkap kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.